membangun sumber daya yang maju. Majulah SDN Kampung Bali 7. Marilah maju, marilah tegap menuntut ilmu demi harapan. Kobarkan semangat, budi pekerti, akhlak mulia, kreatif, inovatif. Tunaikan cita, raihlah ilmu, menjadi insan harapan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua ada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, untuk kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang ide pokok. Tahukah ide pokok itu apa? Ide pokok dalam sebuah paragraf? Betul. Ide pokok pasti ada dalam setiap paragraf atau kalimat atau dalam suatu teks bacaan. Untuk mempermudah memahami materi tentang ide pokok dalam suatu paragraf, maka simaklah video berikut ini. Nah, sebetulnya apa itu ide pokok? Jadi ide pokok itu adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf atau ide awal, ide utama. Jadi gagasan yang masih dasar untuk membentuk suatu paragraf yang utuh. Jadi kata kunci yang bisa kita gunakan untuk mencari ide pokok adalah paragraf itu membahas tentang apa. Jadi membahas apa. Ketika kita mencari ide pokok itu kita baca, kemudian bacaan itu membahas tentang apa. Nah, itu adalah ide pokok. Jadi ini nama-nama lain dari ide pokok yang sebetulnya itu sama dengan ide pokok. Terus bagaimana cara kita menentukan ide pokok dengan mudah? Saya akan menjabarkan dalam video ini 4 cara mudah dalam mencari ide pokok. Yang pertama adalah dengan cara kita mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Dengan mencari kalimat utama, kita akan lebih mudah dalam mencari ide pokok. Satu cara atau cara pertama adalah ambil langsung dari kalimat utama. Jadi ide pokok itu kita ambil langsung dari kalimat utamanya. Di sini saya punya sebuah paragraf. Bisa kita baca, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Ini satu paragraf yang terdiri dari 4 kalimat. Terus yang manakah kalimat utamanya? Dari bacaan ini kita bisa ambil kalimat utamanya, yaitu kalimat yang paling depan. Mengapa? Karena satu paragraf ini membahas tentang manfaat buah kedondong. Jadi kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat 4 itu membahas tentang manfaat buah kedondong. Nah, berarti kalimat utama itu sudah sesuai, yaitu kalimat pertama. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ini adalah kalimat utamanya. Ya sudah, dari kalimat utama yang sudah kita dapatkan ini merupakan ide pokok. Jadi ini merupakan ide pokok. Sehingga kita dapatkan ide pokoknya, yaitu kalimat utamanya tadi, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ini cara mudah pertama. Cara mudah kedua masih berkaitan dengan kalimat utama, yaitu dengan mengurangi kata dalam kalimat utama. Terkadang kalimat utama itu terlalu panjang, sehingga kita kurang-kurangi, nanti akan menjadi ide pokok. Saya masih menggunakan paragraf yang tadi. Ini kalimat utamanya ada di depan. Kita tinggal menghilangkan salah satu atau 2 kata untuk membuat ide pokok. Dan di sini saya menghilangkan kata buah, sehingga kalimat utamanya adalah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ini cara mudah kedua. Selanjutnya cara mudah ketiga, yaitu membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Setelah kita dapat kalimat utama,
kita balik kalimat itu, kita simpulkan kalimat itu sehingga menjadi ide pokok. Contohnya adalah ini, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Kita balik saja sehingga bisa dihasilkan beberapa ide pokok berikut. Yang pertama adalah manfaat buah kedondong. Jadi kan kita tinggal membaliknya. Atau yang kedua, berbagai manfaat buah kedondong. Ini lebih detail karena berbagai itu menyatakan banyak manfaat. Yang ketiga, kegunaan buah kedondong. Pada dasarnya sama, manfaat, kegunaan itu pada dasarnya sama. Kita cari sinonimnya saja. Ada alternatif kata yang lain. Atau yang terakhir ini adalah khasiat buah kedondong. Itu adalah cara yang ketiga, cara yang cukup mudah untuk kita pahami. Dan terakhir ini adalah cara yang keempat, dengan menyimpulkan isi paragraf. Ini terjadi jika kita mendapati kalimat utama itu kurang mewakili isi dari satu paragraf. Itu tetap jadi kalimat utama tapi belum mewakili isi dari satu paragraf. Contohnya adalah paragraf seperti ini. Ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat hari Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Satu paragraf ini membahas tentang sapi dan kata sapi ada di kalimat terakhir, sehingga bisa dikatakan bahwa kalimat terakhir adalah kalimat utama. Kalimat utama ini kurang mewakili jika ide pokoknya adalah hewan ini adalah sapi. Kurang menyasar pada ide awal. Sehingga kita simpulkan saja, satu paragraf ini ide pokoknya adalah ya bahas tentang sapi. Berarti kita simpulkan satu paragraf itu adalah ciri-ciri sapi atau deskripsi sapi. Nah, itu tadi 4 cara mudah. Nah, barusan kita sudah mempelajari tentang ide pokok dan cara menentukan dari ide pokok. Sekarang, supaya lebih memantapkan kita mempelajari materi tentang ide pokok, maka Bapak akan memberikan evaluasi pembelajaran untuk kalian untuk dikerjakan secara mandiri di rumah. Pekerjaannya boleh didampingi dengan orang tua ataupun akses dari internet. Ingat, internet dengan pengawasan orang tua. Bapak akan mengirimkan tugasnya lewat grup WhatsApp. Dan selamat bekerja, tetap semangat, tetap di rumah. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.